wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita itu syarah Hisnul Muslim, di mana kemarin kita sudah sampai kepada keutamaan zikir. Sudah kita sebutkan sekitar 7 ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, keutamaan zikir selanjutnya yaksu adz-dzakir al-mahabah wal halawah wan nudrah. Bahwa zikir itu menjadikan orang yang berzikir itu merasakan manis ya, dan kegembiraan. Karena orang yang berzikir itu hatinya tenang dan tentram. Semakin seseorang itu menikmati zikir, maka semakin Allah berikan ke wajahnya itu cahaya kegembiraan. Karena dengan berzikir hati menjadi tentram. Ketentraman mendatangkan kebahagiaan. Ya, kegembiraan. Dan tidak ada kegembiraan dan kebahagiaan yang paling besar bagi seorang hamba dari kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berzikir tapi tidak merasakan nikmatnya zikir, itu ya belum memberikan kepada hidupnya itu kebahagiaan dan hatinya. Tapi ketika seseorang berusaha untuk khusyuk di dalam zikir, dia berusaha untuk memahami makna-makna zikir, maka di saat itu insya Allah dia akan merasakan nikmatnya zikir dan manis zikir itu di hatinya. Dan lisannya pun juga akan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, yurithu mahabbatallah lil 'abdi allati hiya ruhul Islam wa qutbu ruhad din. Bahwa berzikir itu menimbulkan cinta Allah kepada hamba. Di mana orang yang banyak berzikir itu ya hakikatnya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Rasulullah bersabda, "Wala yazalu 'abdi." Allah taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba bertaqarrub kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Zikir termasuk sunnah. Hingga aku pun mencintainya, kata Allah. Iya. Maka dengan banyak berzikir membuat Allah ingat kepada kita. Dengan banyak berzikir membuat Allah cinta kepada kita. Selanjutnya kata beliau, yajlibu muraqabatil 'abdi li rabbih. Dengan banyak berzikir akan menimbulkan muraqabah. Apa itu muraqabah? Itu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ingat Allah dan kita yakin Allah mengawasi kita, Allah mengetahui gerak-gerik kita, maka saat itu kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yudkhilahu fi babil ihsan. Kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka di saat itu kita akan masuk kepada pintu ihsan. Ya, ihsan di dalam sholat. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, sholatnya khusyuk. Orang yang merasa diawasi oleh Allah ketika ibadah, ia berusaha bersungguh-sungguh. Dan itu muncul dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, yurithul inabah. Wa hiya ruju' ila Allah fayabqa Allahu mafza'ah wa malja'ah.
Zikir itu menimbulkan inabah, itu kembali kepada Allah. Sehingga seorang hamba ketika mengingat Allah, ia akan kembali kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Makanya orang yang tidak ingat Allah, dia tidak akan kembali kepada Allah. Seseorang akan kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat ketika ia berzikir kepada Allah, ia ingat kepada Allah, ia ingat akan siksanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Iya. Yang ke-12, yurithu qurbadz dzakir min rabbih. Berzikir itu menjadikan orang yang berzikir dekat kepada Allah. Ya, berzikir itu menjadikan orang yang berzikir dekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang berzikir itu pasti hatinya akan dekat kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak ingat Allah, yang ia ingat manusia, yang ingat dunia, yang ingat permainan dan yang lainnya. Itu hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ia berzikir, hatinya dekat kepada Allah. Iya. Yang ke-13, yaftahullahu bihi lidzakir baban 'aziman min abwabil ma'rifah. Yaitu Allah akan membukakan kepada orang yang senantiasa berzikir pintu yang agung dari pintu-pintu ma'rifat. Apa ma'rifat? Itu pengetahuan, pengenalan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba semakin mengenal Allah, hatinya semakin bening, sehingga ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, yurithul haibah li rabbih wa ijlalihi li shiddati istilaihi ala qalbi wa hudurihi ma'allah. Banyak berzikir itu menyebabkan hati kita mengagungkan Allah. Iya. Karena kita ingat akan Allah, ingat akan kebesaran Allah. Ya. Maka di saat itu hati kita akan mengagungkan Allah. Hati kita menjadi takut kepada Allah. Ini berbeda dengan orang yang kurang berzikir, jarang berzikir kepada Allah. Hatinya itu tidak akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, yurithu dzikrallah ta'ala lidzakir. Yaitu menyebabkan Allah ingat kepada orang yang berzikir. Sebagaimana dalam ayat tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada engkau. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Berarti orang yang tidak ingat kepada Allah, dia lupa kepada Allah, bagaimana Allah akan ingat kepada dia? Semakin banyak ia mengingat Allah, semakin banyak Allah mengingat kita. Maka ini manfaat besar sekali. Sebab ketika Allah ingat kepada kita, Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan berupa inayah, taufik, pertolongan. Ya. Tapi kalau kita lupa, seringkali kita malah tergoda oleh setan dan yang lainnya. Yang ke-16, yajlibu hayatal qalbi. Zikir itu mendatangkan kehidupan hati. Dan kehidupan hati itu segala-galanya, Bu. Kehidupan hati itu lebih utama, lebih baik, lebih agung, lebih besar daripada kehidupan badan. Kalau badan hidup, ya, maka manfaatnya hanya sebatas untuk yang perkara-perkara duniawi. Ya alhamdulillah, kalau badan bisa hidup ya bisa bergerak. Tapi kalau badan hidup, hati mati. Akhirnya apa? Badannya digunakan untuk maksiat kepada Allah. Kalau hati yang hidup, Masya Allah, menimbulkan kekuatan untuk menaati Allah, menimbulkan kesabaran, menimbulkan ketabahan, menimbulkan rasa khusyuk, rasa takut,
rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang hidup, Masya Allah. Yang ke-17, adzikru qutul qalbi war ruh. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bimanzilatil jism idza hila bainahu wa baina qutih. Zikir adalah makanan pokok hati dan roh. Orang yang kehilangan zikir sama dengan orang yang dihalangi dari makanan pokoknya. Iya. Makanya keimanan seseorang tuh jadi kurus. Ya gara-gara kurang berzikir. Tapi ketika ia banyak berzikir, keimanannya jadi kuat, insya Allah. Ya. Maka dari itu Ibu, jangan sampai kita salah mengkonsumsi sesuatu untuk hati kita. Banyak orang mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak keimanan di hatinya. Hatinya sibuk untuk membaca ya novel-novel yang gak ada manfaatnya. Cerita-cerita yang gak ada manfaatnya sama sekali. Hatinya sibuk main game. Sehingga akhirnya hatinya jadi cinta kepada game. Maka yang seperti ini ibu-ibu sekalian bukan makanan hati itu, bukan. Makanan hati yang sesungguhnya adalah zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Semua itu masuk dalam zikir. Ya. Yang ke-18, yurithu jala al-qalbi min sud'ihi. Wa sada'ul qalbi huwal ghaflah wa dzamb. Zikir itu membeningkan hati dari karatnya. Dan karat hati itu dua, lalai dan dosa. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah semakin membeningkan hatinya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah menjadikan hatinya tidak lalai. Sebab kelalaian itu Bu berbahaya. Apa bahaya lalai? Jadi antara bahaya lalai dijadikan kita itu ya berteman dengan setan. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan setan yang akan menemani dia. Akibat kelalaian, akhirnya kita ditemani setan. Sementara setan mengajak ke neraka, bukan ke surga. Iya. Makanya dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita tidak lalai. Hati kita semakin bening dari dosa, insya Allah. Yang ke-19, yahuttul khataya wa yudhibuha. Zikir itu bisa menggugurkan dosa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan subhanallah akan ditulis untuknya 10 atau 20 kebaikan. Akan digugurkan darinya 20 dosa. Masya Allah. Ya, kalau kita ucapkan sekali subhanallah, ternyata 20 kesalahan digugurkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita ucapkan itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak-banyaknya, berapa banyak dosa yang sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke-20, yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbih. Fal ghaflah wahsyah tazulu bidzikr. Zikir itu menghilangkan kesenjangan antara hamba dengan Allah. Ya, berbeda dengan lalai. Orang yang lalai itu hatinya jauh dari Allah. Ada kesenjangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berzikir hilang kesenjangan hati itu. Ya. Yang ke-21, adzikru yudhkaru bihi sahibuhu haulal arash. Zikir itu menyebabkan orang yang berzikir itu akan disebut di sisi arash. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu Ibu,
dia akan berdengung di sekitar arsy menyebutkan orang-orang yang mengucapkannya. Ya. Makanya kalau kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lisan kita terus berucap itu, maka ia akan terus berdengung di sisi arsy Allah, menyebutkan nama kita, Masya Allah. Hadis 22, faedah yang ke-22 dari faedah zikir. Idza ta'arrafa al-'abdu ila Allah bi dzikri fi ar-rakha, 'arafahu Allah fi syiddah. Seorang hamba yang mengenal Allah dengan berzikir di saat senang, Allah akan mengenalinya di saat susah. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah kesenangan, kenikmatan, ya ternyata di saat senang kita banyak zikir kepada Allah. Di saat senang kita banyak ingat kepada Allah. Iya, kita senantiasa membaca Al-Quran, menjaga doa pagi dan petangnya. Senantiasa lisan kita juga basah dengan zikir kepada Allah di saat senang. Maka di saat susah nanti Allah akan ingat kepada kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi fi rakha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat senang. Niscaya Allah akan kenali kamu di saat susah. Ya. Yang ke-23, faedah zikir, yunji min adzabillah. Fama amila adamiyun amalan anja min adzabillah min dzikrillah. Ya, banyak zikir kepada Allah itu menyelamatkan kita dari azab Allah. Karena kata beliau, tidak ada amalan yang paling menyelamatkan seseorang dari azab Allah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, Allah akan ingat. Kalau Allah ingat kepada kita, Allah akan selamatkan kita dari azabnya. Iya. Makanya ibu-ibu, kalau kita misalnya di waktu pagi mengucapkan bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kata Rasulullah apa? Dia tidak akan diberikan mudarat apapun. Iya. Sampai sore hari. Kalau kita singgah misalnya di tempat angker yang menyeramkan, kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah tidak akan membahayakan dia apapun sampai ia meninggalkan tempat itu. Ya. Maka semoga dalam hadis ucapan bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim itu bisa menghindarkan kita dari bencana yang tiba-tiba, musibah yang tiba-tiba datang. Itu dihindarkan dengan baca itu. Makanya dengan zikir itu Allah akan selamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24, yusabbibu tanzilas sakinah wa ghasyana rahmah wa hufufal malaikati bidzakir. Ya, zikir itu menyebabkan turunnya ketenangan, ketentraman. Turunnya rahmat Allah. Malaikat juga akan mengelilingi kita, yang mengelilingi orang yang berzikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, kecuali akan turun sakinah, ketenangan. Dilingkupi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Yang ke-25, yushghilul lisan 'anil ghibah wan namimah wal kadzib wal fuhsh wal batil. Orang yang senantiasa lisannya berzikir,
maka lisannya itu akan terhindar dari ghibah, dari namimah, dari dusta, dari ucapan kotor, dari ucapan yang batil, yang sia-sia. Makanya ibu-ibu, sebagaimana pernah kita sebutkan ya, kalau ada orang kerjaannya suka gibahin orang aja, ngerumpi. Ibu-ibu kalau ngumpul ngomongin si anu, itu akibat lisannya jarang zikir. Kalau lisannya banyak berzikir, insya Allah dia akan jauh dari ghibah. Kalau lisannya banyak berzikir kepada Allah, selalu basah berzikir kepada Allah, insya Allah lisannya itu jauh dari berdusta. Insya Allah lisannya jauh dari menyakiti hati manusia. Ya. Kenapa? Karena zikir itu bisa mencegah lisan kita dari hal-hal seperti itu. Faedah yang ke-26. Majalisul dzikr majalisul malaikah wa majalisul lagwi wal ghaflah majalisus syayatin. Majlis-majlis yang di situ disebut nama Allah, diingat nama Allah, itu majelisnya para malaikat. Katanya, karena itu majelis-majelis yang dihadiri oleh malaikat, Bu. Sebenarnya disebutkan dalam hadis, innalillahi malaikatun sayyarin atau sayyahin yaltamisuna majalisa dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi ini untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis yang diingat padanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah menemukannya, maka mereka saling memanggil, ayo ilhalumu ila hajatikum, ayo ini kemari, hajat kalian ada di sini. Akhirnya mereka pun kemudian mengelilinginya, Masya Allah. Makanya majelis yang senantiasa diingat padanya Allah, itu majelisnya malaikat. Sedangkan majelis yang senantiasa lalai, ya, kata beliau, maka itu majelisnya setan. Ya, makanya kita jangan sampai ya kalau kita bermajelis, ngobrol, ternyata kosong dari zikir kepada Allah. Yang ke-27, yus'idu dzakir bi dzikrih wa yus'idu bihi jalisah. Wa hadha huwal mubarak aina makan. Orang yang berzikir itu membuat bahagia dengan zikirnya dan membahagiakan orang lain dengan zikirnya tersebut. Dan ini berkah namanya, Bu. Ya, orang yang senantiasa berzikir, kalau dia duduk, lalu ada orang yang duduk bersamanya, maka orang yang duduk bersamanya juga ya ikut bahagia juga. Sebagaimana pernah kita sebutkan hadisnya. Ya. Makanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa ingat kepada Allah, ucapannya itu selalu kebaikan, insya Allah. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, lisannya itu tidak pernah menyakiti hati orang. Bahkan kalau dia bicara kepada manusia pun dia bicara dengan baik, yang santun. Kenapa? Karena itu bekas daripada zikir, pengaruh daripada zikir. Faedah yang selanjutnya, yang ke-28. Yu'amminul abda minal hasrah yaumal qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yudhkarullahu fihi yakunu hasrah ala sahibi. Banyak berzikir kepada Allah membuat hamba itu aman dari apa? Dari penyesalan pada hari kiamat. Karena kata beliau, setiap majelis yang tidak diingat padanya Allah itu akan menjadi penyesalan ya bagi si hamba itu pada hari kiamat. Sebagaimana juga sudah kita sebutkan hadisnya, Bu. Ya, majalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala fihi wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di sebuah majelis. Ternyata di situ mereka duduk-duduk, ternyata tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah. Kecuali kata Rasulullah akan menjadi tirah, itu hasrah, penyesalan pada hari kiamat. Menyesal. Ya.
Makanya dengan kita mewarnai majelis kita dengan zikir kepada Allah, kita nggak nyesal insya Allah. Tapi ketika kita majelis ngobrolnya tidak ada zikirnya, menyesal pada hari kiamat. Iya. 29. Adzikru ma'al buka fil khalwah sababun liidlalillahil abda fi dhillihi yaumal harril akbar. Zikir yang disertai dengan menangisi dosa di saat sendirian, itu sebab si hamba itu akan diberikan naungan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ada 7 orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Ya. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan. Siapa 7 orang itu? Yang terakhir Rasulullah bersabda apa? Ya. Wa abdun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang hamba yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang, takut kepada Allah. Ini kalau zikir bareng-bareng terus nangis seringkali bukan karena takut, Bu, tapi karena terbawa suasana haru. Tapi kalau orang yang berzikir sendiri lalu ia menangis kepada Allah, maka itu menunjukkan ya, dia memang betul-betul jujur dari hatinya. Makanya orang yang berzikir sendiri lalu ia menangis menyebabkan yang pertama, pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah naungan di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 mil, bayangkan, panas luar biasa. Dan di saat itu Allah berikan kepada kita naungan. Yang kedua, mata kita tidak akan disentuh neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pertama adalah ya, mata yang nangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Ya. Maka pernahkah kita ketika sendirian berzikir menangis kepada Allah? Ya. Pernahkah kita ketika sendirian membaca Al-Quran takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka subhanallah, ibu, kebahagiaan yang sangat besar ketika seorang hamba berzikir sendirian lalu ia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-30, al-ishtighal bidzikri sababun li'ata'illah lidzakir afdal mimma ma yu'tas sa'ilin. Sibuk berzikir sebab Allah memberikan kepada orang yang berzikir sesuatu yang paling utama dari semua yang diminta oleh orang yang minta. Ya. Orang yang senantiasa lisannya berzikir, maka pada waktu itu Allah akan berikan kepada dia sesuatu yang luar biasa, Bu. Melebihi semua di permintaan orang yang minta. Apa itu? Ya, sudah kita sebutkan dari nomor 1 tadi. Ya. Banyak sekali pemberian Allah kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa, ibu-ibu sekalian. Yang ke-31, adzikru aisarul ibadat wa huwa min afdhaliha. Zikir adalah ibadah yang paling ringan, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ya, siapa sih yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Bayangkan kita mengucapkan subhanallah itu paling 1 detik. Tapi pahalanya, kata Rasulullah, sudah saya sebutkan tadi hadisnya, orang yang mengucapkan subhanallah akan ditulis untuknya 20 kebaikan.
digugurkan darinya 20 kesalahan dan diangkat untuknya 20 derajat. Masya Allah. Hanya 1 detik kita ucapkan subhanallah. Alhamdulillah 1 detik. Allahu Akbar 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. Ya 4 detik itu Masya Allah menghasilkan pahala besar. Bagaimana kalau kita terus berzikir dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zikir itu ibu ibadah yang paling ringan, sangat ringan. Semua orang bisa, seorang mampu. Tapi masalahnya walaupun ringan itu berhubungan dengan hati masalahnya. Kalau hati kita lebih asyik mengingat dunia, zikir tidak akan merasa asyik. Padahal ibadah begitu ringannya, sangat ringannya, banyak orang yang lupa dari zikir kepada Allah. Banyak sekali. Padahal ibadah zikir itu sangat ringan sekali Bu. Tapi banyak orang kita lihat berpaling dari berzikir. Kenapa? Karena hatinya. Hatinya Bu. Ya. Orang kalau sudah asyik dengan ghibah, dia tidak akan pernah bisa zikir. Orang kalau sudah asyik dengan nyanyi, dia tidak akan suka baca Quran. Orang kalau sudah asyik dengan obrolan-obrolan yang sia-sia, dia tidak asyik mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dipalingkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang senantiasa lisannya berzikir itu adalah orang-orang yang hatinya bening. Yang merasakan nikmatnya zikir, merasa asyik dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak asyik, enggak berzikir dia. Makanya hati-hati Bu, jangan sampai ada sesuatu yang lebih asyik di hati kita dari zikir. Ada orang saking asyiknya nonton bola, lupa zikir kepada Allah. Iya. Yang ke-32, az-zikru girasul jannah. Fal jannatu thayyibatu turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa girasuha dzikr. Zikir itu tanaman-tanaman surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah, azbatul ma, wa annaha qi'an, wa anna ghirasa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu subur tanahnya, segar airnya, dan bahwasannya sekarang itu surga qi'an, tanah yang belum ada tanamannya, dan bahwasannya tanaman-tanaman surga itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Satu tanaman surga itu Bu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Bagaimana kalau kita mengucapkan sebanyak-banyaknya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berapa banyak tanaman yang Allah tanam untuk kita di dalam surga. Ya. Faedah yang ke-33. Al-'ata wal fadlu alladhi rattaba 'ala dzikr lam yurattab 'ala ghairihi minal a'mal. Keutamaan dari zikir, sesuatu yang tidak diberikan kepada amal yang lainnya. Karena zikirnya luar biasa Bu. Makanya pernah kita bacakan juga hadisnya. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi azkal a'mal wa afdoliha. Ya, maukah aku beritahu kepada kamu amal yang paling suci dan yang paling utama. Bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Apa itu hai Rasulullah? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya. Bagaimana keutamaan zikir disebut oleh Allah Bu? Subhanallah, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard.
Subhanallah dan Alhamdulillah itu kata Rasulullah memenuhi yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, Subhanallah. Makanya keutamaan zikir ini luar biasa sekali, Bu. Iya. 34 dawamu dzikri rabbi yujibul aman min nisyanihi alladhi huwa sababu syaqa'il abdi. Senantiasa berzikir kepada Allah menjadikan aman ya dari lupa kepada Allah. Di mana lupa kepada Allah sebab kesengsaraan seorang hamba. Orang yang lupa kepada Allah, Allah akan jadikan lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang ingat kepada Allah, Allah akan jadikan ingat kepada dirinya sehingga ia mau memperbaiki diri. Makanya Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun menjadikan lupa terhadap diri mereka sendiri. Orang kalau sudah lupa pada diri sendiri tidak tahu tentang kemaslahatan diri, Bu. Makanya orang yang berbuat maksiat lupa kepada Allah. Maka dengan maksiatnya itu dia menyengsarakan dirinya sendiri. Iya. Orang yang makan riba, orang yang berzina, orang yang mencuri, semua itu mereka orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalaulah mereka ingat bahwasanya itu ya menyebabkan mereka akan sengsara, mereka tentu akan tinggalkan. Ya. Yang ke-35, adzikru yusayyirul abda wa huwa qa'id fi firashihi wa fi hali sihhati wa suqmi wa fi hali na'imihi wa ladzatihi. Zikir itu ibu-ibu sekalian ya, membuat hamba itu berjalan padahal dia duduk. Maksudnya hatinya itu Masya Allah berbunga-bunga dia. Ya. Sehingga ketika ia duduk, ketika ia sehat, ketika ia sakit, bahkan dalam kenikmatan apapun juga dengan zikir kepada Allah, dijadikan si hamba itu Masya Allah diberkahi hidupnya. Makanya ibu-ibu sekalian, orang yang makan nggak pakai zikir, makanan itu malah jadi mudorot. Mudorotnya kenapa? Karena sama saja dia mengundang setan makan bersama dia. Orang yang masuk rumah nggak berzikir kepada Allah, akhirnya apa? Rumahnya itu angker. Demikian pula ibu, ya segala macam keadaan kita kalau kita tidak berzikir kepada Allah, itu menjadikan kita ini ya tidak bahagia hidup kita. Kebahagiaan yang hakiki itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-36, adzikru nurun lidzakir fid dunya wa nurun lahu fi qabrih wa nurun lahu fi ma'adih. Zikir itu cahaya untuk orang yang berzikir di dunia. Cahaya di hatinya, cahaya di kuburannya, dan cahaya nanti di akhirat buat dia. Ini orang yang berzikir itu diberikan oleh Allah cahaya Bu di hatinya itu. Waktu hidup di dunia. Kalau hatinya bercahaya dengan zikir kepada Allah, maka ia akan mampu untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Orang semakin banyak berzikir kepada Allah itu Bu, hatinya semakin bercahaya. Maka ketika hatinya semakin bercahaya, di saat itu dia akan lebih diberikan oleh Allah kefakihan dalam agama. Nah, cahaya itu akan menimbulkan apa? Amal. Cahaya itulah yang akan nanti di kuburan itu menjadikan kuburan kita itu bercahaya. Ya, makanya orang yang kuburannya diberikan cahaya, cahaya itu dari mana asalnya? Dari zikir kepada Allah, dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-37, adzikru ra'sul umur. Faman futiha lahu fihi faqad futiha lahu babud dukhul 'ala Allah. Zikir itu kepalanya urusan. Siapa yang dibuka kepadanya pintu zikir, maka akan dibukakan untuknya pintu masuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi siapa yang ditutup pintu zikir, maka akan ditutup pintu untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya orang yang jarang zikir kepada Allah, akhirnya hatinya itu condong ke dosa. Orang yang jarang zikir kepada Allah, hatinya akhirnya mikirinnya apa, Bu? Mikirinnya yang enggak-enggak. Akibat daripada jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-39, ayat 38. Fil qalbi khallah wa faqah. La yasudduha syai'un albattata ila dzikrullah. Di dalam hati itu ada lubang, ada kekurangan di situ. Dan tidak bisa menutup lubang di hati kita kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau lubang itu tidak ditutup semakin besar, maka semakin memudahkan setan masuk ke dalam hati kita. Sehingga akhirnya kalau setan sudah masuk, Bu, celakalah kita. Niat kita jadi buruk terus. Keinginan berbuat ketaatannya jadi lemah. Ya. Mau menaati lemah, mau sholat malas. Ya, akibat kenapa? Ternyata hati kita sudah dimasuki oleh setan. Na'udzubillah. 39 Adz-dzikru yajma'ul mutafarriq wa fayajma'u ma tafarraqa 'alal 'abdi min qalbihi wa iradatihi wa humumihi. Zikir itu mengumpulkan sesuatu yang tercerai-berai di hati kita. Di mana ia mengumpulkan sesuatu yang tercerai-berai dari hati hamba berupa keinginan-keinginan. Sebab kalau orang yang keinginannya dunia ya Bu ya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya apa? Keinginannya bercerai-berai. Ya, hatinya itu cerai-berai sudah. Beda dengan orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada kehidupan akhirat, ingat tentang surga dan neraka. Maka di saat itu kemudian hatinya menjadi berpadu. Hatinya yang dia inginkan adalah akhirat. Kalau yang dia sudah mengingatkan, kalau hatinya sudah menginginkan akhirat, Bu, itu menjadi hati yang kuat dan tegar, Bu. Makanya semoga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hammuhul akhirah." Siapa yang keinginan dia akhirat, ya. Sabbatallahu alaihi amroh. Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan kokohkan urusannya, Bu. Apa maksudnya dikokohkan urusannya? Kokoh ia dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Dikasih kenikmatan bersyukur, dikasih kesusahan bersabar. Ya. Saat sedih, dia tidak tenggelam dalam kesedihan, dia serahkan semuanya kepada Allah Jalla Tsana'u. Saat senang, saat kesenangannya tidak membuat ia lupa. Hatinya kuat. Dia senantiasa tawakal kepada Allah, tidak mudah putus asa. Hatinya Masya Allah, ya kokoh karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya selalu mengharapkan kehidupan akhirat. Ke-40, adz-dzikru yunabbihul qalba min naumihi wa yuqidhuhu min sinatihi wal qalbu idza kana naiman fatatul arbah. Zikir itu membangunkan hati dari tidurnya yang lelap. Membangunkan hati dari ngantuknya. Dan hati kalau dia tidur, dia akan terluput dari keuntungan yang banyak. Hati yang tidur itu, Bu, hati yang terbuai oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, Bu. Jadinya hatinya tidur. Kalau hatinya tidur, gara-gara terbuai dengan nikmatnya dunia, dia lebih asyik dengan dunia. Akhirnya apa coba? Berapa banyak ketaatan yang ia terlewat, terluput.
Sebab kalau hati ini sudah asyik dengan dunia nih Bu, maka untuk ketaatan tuh nggak asyik Bu. Hati kalau sudah asyik dengan dunia, dengan kenikmatan dunia, dengan gemerlapnya dunia, dengan glamornya dunia, dengan syahwatnya dunia, maka bagi dia taat itu berat. Menjalankan perintah Allah itu berat. Meninggalkan maksiat juga berat. Akhirnya dia terluput dari keuntungan yang sangat banyak sekali. Ya. Yang ke-41, adzikru syajaratun tuthmirul ma'arif wal ahwal allati syammara ilaiha salikun. Zikir itu pohon yang akan membuahkan makrifat dan keadaan, ya, yang dilalui oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibu, hati kita ini Bu, butuh kepada kebeningan untuk mengenal Allah. Kalau hati kita banyak maksiat, maka untuk bisa mengenal Allah terkadang terasa sulit. Ya, untuk dekat kepada Allah terasa sulit. Tapi dengan zikir, sudah kita sebutkan tadi, dia menjadi bening sehingga tumbuhlah pohon makrifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-42, adzakir qaribun minallah wallahu ma'ah. Wa hadhihi ma'iyah khassah bil qurbi wal mahabbah wan nusrah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dekat kepada Allah. Dan Allah senantiasa bersamanya. Ya. Dan kebersamaan yang dimaksud di sini yaitu bersama yang sifatnya khusus, yaitu dengan cinta, demikian pula pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-43, adzikru ya'dilu itqar riqab wa nafaqatal amwal wal haml al khail fi sabilillah. Zikir itu pahalanya sama dengan memerdekakan hamba sahaya, sama dengan menafkahkan harta, sama dengan membawa kuda di jalan Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibu, ada seorang wanita yang sudah tua berkata kepada Rasulullah, "Ya wahai Rasulullah, aku sudah tua. Tolong ajarkan aku amal yang bisa aku amalkan saat aku duduk, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 100 kali. Itu sama dengan kamu mempersiapkan 100 ekor kuda di jalan Allah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Itu sama pahalanya dengan kamu mempersiapkan 100 ekor unta yang hendak dikorbankan. Ya. Ucapkan la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali sama dengan kamu memerdekakan 100 orang budak. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali itu memenuhi langit dan bumi, kata Rasulullah. Bayangkan Ibu. Iya. Betapa besarnya pahala zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-44, adzikru ra'sus syukr. Fama syukirallahu ta'ala, fama syakarallahu ta'ala man lam yadhkurhu. Zikir itu kepalanya syukur. Maka orang yang tidak berzikir, ia belum bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, orang yang berzikir kepada Allah, ia sudah mensyukuri nikmat Allah. Iya. Apalagi kalau dia senantiasa jadikan semuanya untuk berzikir kepada Allah. Dia punya HP digunakan untuk membantu dia berzikir kepada Allah dengan menuntut ilmu, mencatat ilmu, menghafal Quran, membaca Quran, men-share ilmu. Itu semua zikir tuh masuknya tuh. Iya. Dia punya sandal, dia gunakan untuk berjalan kaki menuju majelis-majelis yang Allah diingat di situ berupa majelis ilmu, majelis yang orang-orang di situ berbicara tentang kebaikan.
Dia gunakan mobilnya, motornya, kendaraannya menuju tempat-tempat yang di situ Allah diingat. Maka subhanallah ibu, ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. 45. Akramul khalqi 'ala Allah. Minal muttaqin man la yazalu lisanuhu ratban bidzikrih. Hamba Allah yang paling mulia itu orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Basahi lisan ibu dengan zikir kepada Allah. Jangan basahi dengan ghibah. Basahi lisan kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibasahi dengan lipstik yang dipamerkan kepada orang secara umum. Itu tentu jadi maksiat, ibu. Tapi basahi dengan zikir kepada Allah. Ya. Yang ke-46, fil qalbi qaswah la yudhibuha illa dzikrullah. Fayambaghi lil 'abdi an yudawi qaswata qalbi bi dzikrillah. Di dalam hati itu terkadang ada keras. Nah, kerasnya itu bisa dilunakkan oleh zikir kepada Allah. Maka ibu, kalau kita merasakan kerasnya hati, kok saya ini susah menangis ya udah, kalau gitu banyak berzikir, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Karena hati yang keras itu biasanya karena dosa. Maka banyak kita membaca Quran, banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ke-47, adz-dzikru syifaa'ul qalbi wa dawa'uhu wal ghaflah maraduhu. Zikir itu obatnya hati. Kesembuhan hati itu dengan berzikir. Terlebih zikir yang paling utama itu Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian. Ya. Dan kesembuhan terhadap apa yang ada dalam hati kalian. Allah mengatakan Al-Quran itu kesembuhan buat hati. Makanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran hatinya bersih. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu hakikatnya dia sedang mengobati hatinya, Bu. Kalau hati kita banyak dengkinya, hati kita banyak ujubnya, hati kita banyak cinta dunianya, hati kita banyak suuzonnya kepada manusia. Obati dengan banyak berzikir kepada Allah. Obati dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Ya. Jadikan Al-Quran dan zikir itu sebagai obat hati kita, Bu. Jangan, terkadang ada orang, Bu, ya, ketika sedang galau dengerinnya dangdutan. Itu malah menambah penyakit hati. Ketika sedang sedih, yang dia dengerin apa? Musik. Demi Allah, itu tidak akan menghilangkan penyakit hatinya. Bahkan malah bertambah itu. Kalau kita sedih, dengerin Al-Quran. Kalau kita galau, baca Al-Quran. Kalau kita sedang tidak tenang, hati kita gelisah, baca Quran deh. Ya, Ustadz, saya kok berzikir malah tambah galau. Itu dari setan. Teruskan zikirnya. Teruskan baca Qur'annya, insya Allah tak lama kemudian hilang kegalauan itu. Makanya berzikirnya sambil dihayati betul. Baca Qur'annya sambil dipahami. Insya Allah dengan seperti itu hilang, Ibu, kesedihan hidup kita itu. Makanya Rasulullah SAW ya, idza hazabahul amru shalla. Rasulullah kalau ditimpa perkara yang sulit segera sholat. Ya, sholat itu kan isinya zikir kepada Allah. Rasulullah SAW itu minta kepada Allah, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai air di hatiku yang menyejukkan hatiku. Cahaya di dadaku, kata Rasulullah. Penghibur kesedihanku dan penghilang kegalauanku.
Ya Rasulullah minta kepada Allah supaya Al-Quran itu dijadikan penghibur hati saat sedih. Maka jadikan Ibu Al-Quran sebagai hiburan hati kita saat kita bersedih hati. Ya. Ini Ibu sekalian. Baik Ibu ya, sampai berapa tadi? Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada yang bertanya silahkan. Bagaimana sikap seorang istri apabila seorang suami melarang bersilaturahim kepada keluarga karena ada seseorang yang dibenci oleh suami? Suami hanya mengizinkan bersilaturahmi jika orang tersebut sudah meninggal. Pertama, menaati suami itu bukan dalam maksiat. Adapun kalau dalam maksiat, maka tidak boleh taat sama suami. Kalau suami melarang silaturahim kepada keluarga, artinya suami menyuruh istrinya memutuskan hubungan dengan silaturahim dengan keluarga. Sedangkan perintah ini sifatnya maksiat tidak Bu? Maksiat. Maka bolehkah kita menaati suami dalam maksiat kepada Allah? Haram. Bilang kepada suami, Mas, kamu melarang saya bersilaturahim kepada keluarga. Berarti saya putus hubungan dengan keluarga. Sementara memutuskan silaturahim itu kan dosanya besar sekali, Mas. Dan saya hanya menaatimu dalam yang ma'ruf saja. Adapun dalam maksiat saya tidak akan taat kepada kamu. Ya. Apabila ada seorang akhwat yang sedang kuliah di sini tanpa mahram dan insya Allah sebentar lagi akan selesai. Bagaimana yang seharusnya akhwat tersebut pilih setelah lulus? Ya. Segera menikah dong. Kalau udah selesai kuliah, ya udah nikah aja. Segera cari pasangan. Ya. Kalau dia mau misalnya mau lebih mendalami ilmu di sini, tapi dia tinggal bersama di tempat yang memang aman dan yang lainnya, dan dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, misalnya dia masuk ke pesantren yang khusus akhwat di situ, dia menghafal Quran, mempelajari bahasa Arab, itu lebih utama, bagus sekali, ya. Kalau kita baca zikir pagi dan petang tidak berurutan, boleh enggak? Justru mana dalilnya harus berurutan? Ya, harus berurutan ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, enggak ada dalilnya. Jadi kalau tidak berurutan enggak masalah. Kalau kita kaget dan mengucapkan zikir, apakah itu termasuk zikir ibadah? Zikir apa? Ibu kaget, spontan mengucapkan subhanallah atau ya astagfirullah. Itu bagus. Itu menunjukkan lisan kita memang sudah terbiasa zikir. Maka itu jadi ibadah, jelas itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.